Sejak namanya mentereng di jajaran artis papan atas, pedangdut Ayu Ting Ting sepertinya tidak bisa melawan derasnya arus komentar yang dilontarkan oleh publik kepadanya. Termasuk komentar yang datang dari masyarakat internet atau netizen. Ayu pun tak menutup mata bahwa jumlahnya memang sangat banyak yang masuk ke dalam akun pribadinya di media sosial. Ada komentar yang positif namun tak sedikit pula yang bernada negatif. Menanggapi gelombang keras komentar negatif para haters terkait setiap foto dan status yang diunggah di akun medsos, Ayu pun tampak pantang menyerah. Wanita bernama lengkap Ayu Rosmalina ini menegaskan sikapnya bahwa ia sudah siap mental menghadapi serangan haters yang membenci dirinya. Kalau masalah haters, semua artis pasti punya haters gitu. Apalagi setiap hari tuh komentar saya udah aneh-aneh. Jadi saya harus siap mental gitu. Tapi selagi saya masih menjalani diri saya dengan baik dan saya punya orang tua, karena menurut saya doa orang tua itu paling bermanfaat dan paling didengar sama Allah gitu, dibandingkan doa-doa sumpah cacian mereka segala macam. Saya sih nggak peduli itu, selagi saya masih punya orang tua, masih punya manajemen, masih punya orang-orang di sekitar saya yang sayang sama saya sih nggak peduli apa kata orang. Yang penting saya bahagia, saya bisa, karir saya bisa lebih baik, saya bisa bahagiain keluarga, itu aja. Kalau mereka sih, kalau fans yang mengerti dan fans yang bisa paham, pasti mereka paham. Dibales aja, mereka juga pasti paham. Apalagi kalau misalnya mereka tulus gitu ya, memberikan support gitu, mereka nggak perlu mendapatkan balasan atau apa gitu. Tapi kalau saya memposting sesuatu, pasti saya selalu menyapa mereka di kalimat-kalimat saya gitu, kayak misalnya semoga hari ini semuanya bahagia, senang, apa segala macam. Itu kan suatu ungkapan saya buat follower saya gitu. Maksudnya ya saling nyapa lah, menyapa secara tidak langsung. Banyaknya komentar miring haters yang masuk melalui medsosnya, rupanya tak pernah Ayu baca satupun apa isi dari komentar mereka. Ayu juga tak pernah mau membalas komentar miring mereka, mengingat ia disarankan teman-teman dekatnya untuk tak terlalu menanggapinya. Nggak pernah saya baca, saya cuekin aja, makanya saya nggak pernah tahu, nggak pernah maksudnya tidak pernah satu-satu gitu saya ikutin, karena komennya udah banyak banget, jadi nggak mungkin. Kadang teman-teman saya aja juga suka ikutan komen di situ, mereka suka bilang kok nggak pernah balas sih komen gue gitu. Saya bilang gimana mau balas, sebelum lu balas gue udah nggak mungkin ngelihat gitu, karena emang udah banyak banget gitu. Jadi buat saya sih nggak penting baca komen, yang penting selagi saya punya sosmed, saya akan mengeluarkan gambar-gambar, foto-foto yang memang kehidupan saya pribadi. Saya ingin berbagi kebahagiaan buat orang-orang yang cinta dan sayang sama saya gitu, dan mereka juga pasti pengen tahu kehidupan saya seperti apa. Kalau saya balas, saya ngoceh nih misalnya nih di depan teman-teman saya nih, teman-teman artis gitu, saya ngoceh misalnya, nih dia nih komen, wah bahasanya udah kurang ajar banget nih orang, gini, dasar lu artis kampung, hari gini aja masih baca-baca komen gituin. Jadi saya ingat selalu kata-kata teman-teman saya tuh, lu kalau misalnya balas komen berarti lu masih artis bawah, lu artis kampung, katanya kayak gitu. Oh ya udah deh, gue nggak mau jadi artis kampung. Jadi udah nggak usah balas komen gitu. Apalagi kalau yang mulut-mulutnya pada ketus kan gitu kan, kalau saya lagi cerita, aduh Ella nih gimana ya, orang gila, haters aja masih dipikirin gitu. Jadi lu kan udah di atas, dia kan di bawah, udah ngapain lu kagak denger gitu. Jadi kadang memang teman-teman itu yang memang menguatkan gitu. Kalau mereka lagi down juga, kita juga sama ngeluarinnya gitu. Dasar lu artis kampung, nggak tahu apa namanya, nggak siap gitu sama komen-komen orang gitu. Jadi memang apa ya untungnya sih saya punya teman-teman di sekeliling saya yang setiap harinya support gitu ya, setiap harinya walaupun gila, walaupun lemes mulut-mulutnya, tapi baik-baik semuanya gitu, dan mereka support gitu. Salah satu faktor banyaknya komentar haters yang masuk lantaran jumlah followers Ayu di medsos Instagramnya memang cukup fantastis, yaitu pertanggal 28 Juli atau hari Kamis kemarin, jumlah followers Ayu sudah mencapai angka 14.915.120. Membludaknya jumlah followers ini juga tak pelak membuat Ayu dikabarkan membeli followers seperti yang banyak dilakukan orang saat ini. Sekarang nggak tahu berapa tuh, 14, berapa nggak tahu saya. Saya senang nanti dibilangnya beli follower. Saya biasa-biasa aja dibilangnya sombong banget sih lu, punya gitu aja kayaknya biasa aja, nggak ada ucapan terima kasihnya gitu. Jadi apa yang saya kerjakan pasti selalu serba salah gitu. Jadi jujur saya dari awal yang buatin Instagram itu memang mantan asisten saya gitu. Jadi saya nggak pernah kepikiran untuk dapat follower paling terbanyak, dapat follower nomor 1 di Indonesia gitu. Saya nggak pernah kebayangkan sebelumnya gitu. Jadi buat saya ya saya syukurin, pasti saya syukurin gitu, karena
media sosial tuh berguna banget buat saya, terutama kayak ada endorse atau segala macam itu kan rezeki juga buat saya, nggak mungkin saya tolak gitu. Jadi kalau sekarang sih sangat bermanfaat dan saya sangat mensyukuri dan menikmati follower-follower yang sudah memfollow akun Instagram saya, itu aja. Ayu mungkin bukan satu-satunya artis yang banyak memiliki haters di media sosialnya. Namun berbeda dengan yang lain yang mungkin saja kesal dan marah terhadap para haters, Ayu justru tak begitu adanya. Ia merasa keberadaan haters masih dianggap wajar, sehingga ia tak perlu mengambil sikap seperti mengadukan mereka ke pihak berwajib. Kalau selagi masih kata-kata, masih omongan, masih tidak mengancam diri saya rasa sih wajar-wajar aja. Ya namanya haters, omongan doang kan, maksudnya di dunia maya ya kita juga harus siap dan harus terima itu semua gitu. Tapi kalau misalnya udah ngancem, udah membahayakan saya terutama anak dan keluarga, pasti otomatis saya nggak mungkin tinggal diam, pasti saya akan lapor. Bukan cuma Ayu saja yang kena perbuatan iseng haters. Ayahanda Ayu Abdul Rozak baru-baru ini juga diberitakan telah meninggal dunia oleh seorang yang tak bertanggung jawab. Berita yang kemudian bersifat hoak ini kemudian Ayu anggap sebagai doa terbaik untuk sang ayah tercintanya. Doa. Jadi kebalikan nih, ayah saya biar panjang umur gitu aja. Orang kan bilang ayah saya meninggal, maksudnya yang bikin berita ya kita nggak tahu, mungkin dia lagi hilap, hatinya lagi gimana gitu. Anggap aja kita balikin aja doa gitu biar ayah saya panjang umur gitu. Enggak lah, enggak juga, ngapain juga. Ayah saya ya syukurin aja yang sekarang, maksudnya dia kan cuma ngomong doang, biarin aja gitu sampai berbusa. Yang penting ayah saya sehat, panjang umur, udah itu yang paling penting. Kenyataan kan yang kita lihat, bukan dunia maya yang kita dengerin gitu. Tapi real kehidupan saya ya ayah saya alhamdulillah baik-baik aja sih sampai sekarang, si ayah Rojak. Hah? Tentang berita itu ayah tahu. Kalau ayah tahu, dia ketawa-tawa pasti. Tega banget tuh orang nyumpahin gue mati begitu pasti. Tapi ya namanya berita mah ya udahlah. Biasa aja gitu. Dengan kejadian banyak cobaan yang saya alamin gitu, ujian yang saya hadapin, banyak orang yang jauh lebih sayang sama saya ketimbang yang memberitakan yang tidak baik soal saya. Haters masih dianggap wajar, sehingga ia tak perlu mengambil sikap seperti mengadukan mereka ke pihak berwajib. Kalau selagi masih kata-kata, masih omongan, masih tidak mengancam diri saya rasa sih wajar-wajar aja. Ya namanya haters, omongan doang kan, maksudnya di dunia maya ya kita juga harus siap dan harus terima itu semua gitu. Tapi kalau misalnya udah ngancem, udah membahayakan saya terutama anak dan keluarga, pasti otomatis saya nggak mungkin tinggal diam, pasti saya akan lapor. Bukan cuma Ayu saja yang kena perbuatan iseng haters. Ayahanda Ayu Abdul Rozak baru-baru ini juga diberitakan telah meninggal dunia oleh seorang yang tak bertanggung jawab. Berita yang kemudian bersifat hoak ini kemudian Ayu anggap sebagai doa terbaik untuk sang ayah tercintanya. Doa. Jadi kebalikan nih, ayah saya biar panjang umur gitu aja. Orang kan bilang ayah saya meninggal, maksudnya yang bikin berita ya kita nggak tahu, mungkin dia lagi hilap, hatinya lagi gimana gitu. Anggap aja kita balikin aja doa gitu biar ayah saya panjang umur gitu. Enggak lah, enggak juga, ngapain juga. Ayah saya ya syukurin aja yang sekarang, maksudnya dia kan cuma ngomong doang, biarin aja gitu sampai berbusa. Yang penting ayah saya sehat, panjang umur, udah itu yang paling penting. Kenyataan kan yang kita lihat, bukan dunia maya yang kita dengerin gitu. Tapi real kehidupan saya ya ayah saya alhamdulillah baik-baik aja sih sampai sekarang, si ayah Rojak. Hah? Tentang berita itu ayah tahu. Kalau ayah tahu, dia ketawa-tawa pasti. Tega banget tuh orang nyumpahin gue mati begitu pasti. Tapi ya namanya berita mah ya udahlah. Biasa aja gitu. Dengan kejadian banyak cobaan yang saya alamin gitu, ujian yang saya hadapin, banyak orang yang jauh lebih sayang sama saya ketimbang yang memberitakan yang tidak baik soal saya.